Sri Lanka atau nama secara resminya Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka merupakan negara kepulauan di pesisir tenggara India. Pada masa kolonialisme Inggris, negara ini dikenal dengan nama Ceylon. Sri Lanka meraih kemerdekaan pada tanggal 4 Februari 1948 dan masuk di dalam anggota negara-negara persemakmuran. Namun, seiring berjalannya waktu, negara ini mengalami permasalahan yang sangat serius, yaitu bangkrut. Tentu ini menjadi pembahasan menarik, bukan? Kenapa Sri Lanka bangkrut? Namun, sebelum menonton lebih lanjut, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia menonton konten-konten Smart Education. Nice. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa langsung tekan tombol subscribe-nya. Langsung saja kita bahas faktor penyebab negara Sri Lanka bangkrut. Negara Sri Lanka mengalami kebangkrutan hingga dikabarkan tidak mampu membeli BBM, guys. Sehingga dengan situasi yang sangat krisis ini, membuat masyarakat di negara ini menjadi gaduh. Serangkaian aksi yang dilakukan di gedung pemerintahan negara ini hampir tidak dapat dikendalikan. Ya, wajar saja sih masyarakat menjadi marah mengingat ekonomi di negara ini semakin memburuk. Dari berbagai pemberitaan publik, negara Sri Lanka menjadi bangkrut diantaranya. Yang pertama, jatuhnya sektor pariwisata. Oh my God. Hal ini berawal pada tahun 2019, sewaktu negara ini dihantam serangan bom di gereja dan hotel. Sehingga dengan kejadian ini tentunya mempengaruhi daya minat para wisatawan ke negara ini karena alasan keamanan. Hal ini juga pernah menimpa Indonesia pada saat serangan bom di Bali. Tapi syukurnya Bali kembali menjadi eksis lagi di mata para wisatawan internasional. Yang kedua, inflasi di negara ini sangat tinggi. Kalau kita lihat dari data Bank Sentral Sri Lanka, angka inflasi tahunannya mencapai sekitar 70% per September tahun 2022. Sehingga hal ini berpengaruh pada peningkatan kebutuhan hidup masyarakat. Kalau tidak salah, waktu masa kepemimpinan Gotabaya Rajapaksa tahun 2019, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hanya sekitar 179 rupiah. Namun, pada tahun 2022 ada sedikit peningkatan mencapai 366,17 rupiah. Yang ketiga, perang Rusia-Ukraina menjadi salah satu faktor negara ini menjadi bangkrut, di mana perang itu membuat harga pangan dan bahan bakar menjadi melempung tinggi. Karena untuk memenuhi pasokan bahan bakar di negara Sri Lanka bergantung pada sistem impor. Kabarnya, karena bahan bakar menjadi langka di negara ini, masyarakat banyak beralih secara tradisional, yaitu menggunakan kayu bakar. Ini udah hampir sama di kampung halaman saya, guys. Yang keempat, sektor pertanian. Pada tahun 2021 yang lalu, Presiden Sri Lanka melarang warganya menggunakan pupuk impor. Tujuan awalnya sih baik ya, yaitu untuk meningkatkan pendapatan para petani, sehingga negara ini menyediakan pupuk dengan harga yang lebih murah. Tapi ternyata alhasil, ini malah menciptakan masalah baru, di mana produsen pupuk di negara ini tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi permintaan para petani. Sehingga produksi di sektor pertanian negara ini menjadi menurun drastis. Yang kelima, dililit oleh utang luar negeri. Keberlangsungan perang saudara di 3 dekade yang berakhir di tahun 2009 di negara ini juga menjadi salah satu pemicu krisis ekonomi Sri Lanka, di mana pasca perang tersebut pemerintah melakukan pembangunan besar-besaran di negara ini dengan modal hutang luar negeri, di antaranya hutang ke Cina sekitar 51 miliar dolar. Hutang ini tentunya menguras cadangan devisa. Tapi untungnya gabungan negara-negara maju di G7 menaruh perhatian terhadap kondisi negara ini untuk mengurangi hutangnya, yang dibuktikan pemberian pinjaman dari Bank Dunia kepada Sri Lanka sebesar 600 juta dolar atau sekitar 9 triliun rupiah.
Dengan kondisi yang seperti ini, tentunya pemerintah Sri Lanka tidak tinggal diam. Mereka melakukan serangkaian usaha dan strategi agar ekonomi di negara ini kembali pulih dan terlepas dari belenggu negara bangkrut. Di antaranya, mengajukan pinjaman kepada IMF dan mencari pasokan bahan bakar dan makanan. Tentu dalam mengolah sebuah negara bukanlah hal yang mudah. Serangkaian kebijakan jika tidak dikaji dengan baik akan berakibat fatal terhadap seluruh masyarakat tersebut. Semoga Sri Lanka bangkit kembali dari kejatuhan ekonominya dan menjadi negara yang lebih baik ke depan. Itu dia teman-teman, sebuah fakta menarik dari kejatuhan ekonomi Sri Lanka. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir video. Dan jika konten ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa share dan komen di kolom komentar ya. Salam Smart Education!